Oke, selamat siang Suster Eti. Selamat siang. Apa kabarnya ini Suster? Baik-baik saja. Suster juga baik kan? Ya, sangat baik. Oke, Suster lagi sibuk apa sekarang ini? Sekarang lagi tidak sibuk karena anak-anak sudah pulang, jadi saya merasa yes, plong. Belum ya. Lega. Lega. Sudah makan juga, Sudah kenyang. makan. Oh, iya. Semoga tidak ngantuk. Amin. Ya. Jadi bisa ya kira-kira Suster beberapa saat lagi kita akan berlatih membangun habit latihan skill. Apakah Suster berkenan? Oke, berkenan. Ya, karena berkenan ya, kita akan mulai. Ya. Kira-kira Suster apa soft skill yang akan Suster bangun sebagai sebuah habit? Mungkin yang ingin saya bangun sebagai sebuah habit itu saya ingin saya ingin membangun ini nih. Test, check, clarify, and explore. Wah. Check, test, clarify, and explore. Wah, Ya. Itu skill ini ya, ada singkatannya ya, berarti. Ya, T C C E. Oh, TCCE. Oke, T-double-C-E. Ya. Oke, Suster. Kira-kira yang sudah Suster pilih ya, habit baru ya, test, clarify, ya, test, check, clarify, explore ini. Kira-kira apa ukurannya kalau ini sudah menjadi sebuah habit? Oh ya. Kalau misalnya ini sudah menjadi sebuah habit, maka ini akan mengalir begitu saja. Karena misalnya klien saya mengatakan bla 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 bla, lalu dengan sendirinya saya akan cek. Tadi Anda atau tadi Ibu mengatakan seperti ini, apakah benar yang saya dengar? Lalu clarify lagi, dia menjawab, oh ya tapi tadi seperti ini, bagaimana? Apakah seperti ini? Ya. Baru mengeksplor seperti itu. Lalu saya mengeksplornya, Oke, Suster. memberi umpan balik ya. Oke. Kira-kira Suster dari habit ini ukuran yang telah Suster katakan tadi, apa kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau habit ini? Iya, mungkin kemampuan yang diperlukan pertama saya mau katakan bahwa pemahaman dulu dari diri saya, pemahaman diri saya. Lalu ini yang penting sebenarnya, yang penting adalah konsentrasi. Konsentrasi dengan apa yang disampaikan. Jadi dalam hal ini saat mengadakan sesi coaching ya saya hadir penuh di situ. Supaya mendengarkan dengan baik, dengan memahami apa maksudnya, lalu saya bisa cek kejelasan, mengclarify, lalu bisa explore. Jadi apa namanya tadi Hadir secara penuh ya, hadir secara penuh hadir klien secara saya. penuh ya, supaya saya Suster bisa cek, clarify, mungkin bisa nyambung ya. Iya, Kalau kata sederhananya nyambung. Supaya nyambung. Supaya nyambung. Oke, Suster. Kira-kira bagaimana Anda menghubungkan dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai Anda? Oke, yang saya pahami sehubungan dengan pemahaman saya, ya kalau misalnya untuk membantu klien ya tentu saya mengikuti pembicaraannya. Itu pembicaraannya supaya dia merasa mau diperhatikan gitu. Lalu selain pemahaman apa lagi tadi? Ini tadi selain pemahaman ada keyakinan. Oh, keyakinan mungkin sehubungan dengan itu juga Suster, kerahasiaan juga sih. Iya, kan orang merasa kalau misalnya saat berbicara seperti ini kan misalnya kontak mata saya, lalu benar seperti saya dan sebagainya, lalu ya merasa juga diterima kan, dihargai. Lalu dengan adanya itu kan, oh ya tadi kan mengatakan seperti ini, lalu bagaimana? Jadi klien itu merasa nyaman, lalu merasa percaya juga. Dan dalam sisi coaching juga yang jelas saya akan berusaha untuk meyakinkan klien, terutama di bagian membuka kerangka pikir ya. Nah ini juga ini yang penting bagi saya. Nah untuk meyakinkan klien itu merasa nyaman, pertama itu ya, dengan nyaman ya semuanya akan berjalan juga sih. Dan dia semakin terbuka seperti itu. Semakin terbuka. Oke, Suster, luar biasa. Kira-kira Suster seberapa lama durasi waktu latihan? Oke. Untuk latihannya sehubungan dengan durasi waktu paling lama ya, paling lama itu yang kalau dengan klien
selama ini dengan teman coaching, karena kita sementara belajar juga, tidak sampai 30 menit juga sih, paling 20 menit lebih, paling 20 menit lebih itu yang saya lakukan. Dan saat itu pun saya mempraktekkan yang cek, clarify dan sebagainya, explore itu. Tapi dengan anak-anak, dengan teman-teman guru itu saya tidak targetkan sampai berapa menit, tetapi saya berusaha untuk selalu masukkan soft skill ini. Dan selalu masukkan soft skill ini berarti tidak targetkan, tapi melihat situasi saja. Saya melihat situasi, karena misalnya begini, saya sementara di ruang guru dan ada satu anak yang datang ya, suster, dia menyampaikan unek-uneknya, lalu oh ya tadi suster mendengar bahwa kamu mengatakan seperti ini, apakah benar? Nah itu sudah masuk cek ke situ. Lalu setelah itu iya suster begini, lalu klarifikasi lagi. Tadi kan mengatakan seperti ini, tetapi tadi awal kamu katakan seperti ini. Misalnya anak-anak kan sering saling lapor ya. Tadi awal kamu mengatakan bahwa misalnya dia jatuh, kamu jatuh karena temanmu, tapi ternyata ini lagi suster dengar, ternyata kamu yang melakukannya, lalu temanmu lari, kamu mau kejar, akhirnya kamu jatuh, apa benar? Jadi itu seperti itu ya, melihat situasi kondisi dengan apa yang klien hadapi secara tidak sengaja, berarti ini ya coaching yang secara tidak sengaja. Jadi makanya tidak direncanakan, tidak non formal saja, tapi maksud saya untuk melatih soft skill yang ini, tes, cek, clarify. Wow, luar biasa suster. Untuk melatih bukan kita harus secara ini monoton dan sebagainya, tapi seperti itu. Istilahnya langsung saja ya. Langsung ya. Oke suster, kira-kira bagaimana dengan frekuensinya? Frekuensi ya 3 kali seminggu itu dengan teman, dan saya tidak mau berlebihan juga sih, karena memang selama ini saya tidak waktunya tidak tentukan secara tepat gitu, tidak tentukan. Jadi misalnya Senin harus tidak, tapi ya saya usahakan dalam seminggu ya paling 2 klien. Paling 2 klien. Jadi kira-kira entah itu anak, entah itu guru juga bisa, dan itu yang ya paling 5 orang, karena sudah 3 kali melakukannya, lalu tambah 2 lagi. Guru, teman guru maupun siswa. Pokoknya itulah, karena saya ingin latihan. Ya benar ya. Bukan hanya pengetahuan tapi juga praktek. Iya, itu yang penting. Ini kita berbicara sekarang motivasi suster, kira-kira apa motivasi terbesar Anda melakukan latihan ini? Ada motivasi? Iya, ada motivasi. Terutama ini sehubungan dengan skill yang tadi saya katakan, saya cek, clarify and explore. Nah, motivasi saya itu supaya dalam pembicaraan ya, atau dalam sisi coaching itu ya antara pro saya ya dengan pro klien itu menyatu. Dalam hal ini apa yang saya pikirkan atau apa yang klien saya pikirkan itu saya juga, kami bersinambung itu loh, menyambung. Jadi supaya dia pikirkan, lalu misalnya ini tidak jelas bagi saya, nah saya minta kejelasan dong. Jadi saya juga mengikuti apa yang dibicarakan. Jadi pemikiran saya itu juga tidak kemana-mana, tetapi saya mengikuti alur pembicaraannya. Jadi menyambung seperti yang telah dia katakan, lalu suster mengklarifikasi cek dan sebagainya. Lalu suster mengetahui apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya, apa yang mau dibantu seperti itu suster. Oke, luar biasa suster menjadi ya. Oke suster, kira-kira ini berbicara tentang rutin ya. Seperti apa latihan yang Anda lakukan? Rutinitas yang saya lakukan ya, latihan itu yang tadi saya katakan, nggak rutin banget sih, tapi saya usahakan dalam seminggu selalu ada 5, berarti ya selalu ada 5 klien.
dan itu yang saya tidak yang saya hitung paling sedikit ya, tapi yang tidak terhitung itu juga banyak. Yang secara tidak sengaja seperti sudah bilang tadi. Iya, secara tidak sengaja juga banyak karena kan anak-anak misalnya tunggu jemputan, nah itu kesempatan nih, kesempatan misalnya di kelas kan tahu kan siapa anak yang kadang-kadang juga membuat emosi, membuat tensi tinggi, apalagi kalau di siang hari. Iya, nah itu didekati secara pribadi saja, lalu mulai jadi teman lagi kan, pertama ajak ngobrol dulu, lalu nanti bisa masuk coaching ya. Sampai apa motivasi Anda tadi di kelas itu melakukan ini, misalnya tadi terlalu bawel, apa motivasinya? Kenapa bawel gitu? Tapi kan kita sebagai teman dulu kan, jadi nanti ya kan tadi aku misalnya buku kan tadi kena air atau apa dan sebagainya, nanti akhirnya sudah ke sana. Semakin ke sana semakin ini ya. Lalu lain kali bagaimana kalau misalnya ya kan botolku tadi misalnya tadi jatuh, nah kalau begitu, nah apa rencana mau misalnya supaya botolmu tidak jatuh sehingga akhirnya bukumu basah semua. Lalu oh ya nanti aku bisa taruh di tempat yang aman dan sebagainya. Jadi dia menemukan sendiri, sendiri. Jadi seperti itu ya suster. Bagi saya sih itu coaching bayangan ya. Coaching tiba-tiba secara itu tanpa terencana. Itu luar biasa ya suster. Dan kira-kira suster, apa alat, bahan dan cara yang diperlukan untuk melakukan hal itu suster? Kalau sehubungan dengan alat ya pasti paling ballpoint yang saya gunakan, ballpoint. Lalu misalnya melakukan sesi coaching yang memang kita butuh rekaman, ya laptop kalau misalnya melalui Google Zoom ya, Google Meet atau Zoom. Atau kalau misalnya memang kita tidak bisa ini karena memang internet kami lagi tidak jalan, jadi ini salah satu jalan keluarnya, kami langsung menggunakan HP dan rekam. Ya, jadi alat yang kita gunakan ya ini. Dan selain itu juga internet, jaringan internet. Kalau lancar ya baik. Kalau tidak lancar ya seperti tadi teman saya sudah kontak-kontak tidak jadi-jadi juga. Ditunda dan akhirnya kita seperti ini dulu. Ya, oke suster. Tadi saya mendengar bahwa suster ini sering juga melakukan selain sesi untuk coaching yang rekam itu, ada juga banyak juga yang sesi coaching istilahnya seperti saya bilang tadi bayangan yang tiba-tiba tanpa direncanakan. Kira-kira suster bagaimana caranya supaya bahannya atau alatnya atau apa itu ada gitu loh tiba-tiba kira-kira, atau memang ada sesuatu yang kreativitas yang lain yang suster buat sehingga bisa ini? Kalau misalnya yang terencana seperti ini kan ya pasti kita siapkan, tetapi kalau yang tanpa terencana kan saya tidak siapkan sesuatu juga, jadi langsung saja, tidak ada alat tapi langsung dan mengingat saja ya, pastilah ingat anak ini, oh dia tadi begini karena ini Wah, luar biasa ya, berarti butuh juga skill pengingat juga ya, selain mengingat. Misalnya ada anak juga yang sering terlambat dan ternyata saya dekati dan saya bersyukur bahwa sudah 2 hari tidak telat. Saya bersyukur dan akhirnya saya panggil dia. Nah sekarang kamu sudah ada perubahan ya. Lalu ya suster, karena ternyata aku sudah bangun pagi. Katanya dia sudah bangun pagi karena mamanya tidak mau bangunkan dia, tetapi akhirnya dia menemukan jalan keluarnya. Dia ada alarm, ternyata HP. Iya, dia bangun sendiri ya. Seperti dia sudah bisa menemukan sendiri apa tujuan jalan keluar yang harus dia lakukan. Oke suster, kira-kira suster ini kita bicara apa hadiah yang akan suster berikan untuk diri sendiri setiap selesai berhasil berlatih? Biasanya saya setelah selesai itu pertama yes suster meriah, ternyata kamu sudah bisa. Itu yang pertama sebagai ya pujian juga kepada diri. Saya bukan mau menyombongkan diri, tetapi suatu yes untuk diri itu semacam wow ternyata saya bisa juga ya. Itu ya mengapresiasi diri dengan
Wah, saya bisa, Saya bisa. Suster Eti saya bisa. Iya. Saya bisa Suster Eti. Iya, Oke. benar. Oke, salut pada diri sendiri. Hmm. Oke, Suster, kira-kira Suster, apa reminder atau pengingat yang akan Anda buat? Oke, supaya saya bisa menggunakan Clarify itu mungkin ini saja secara mungkin hal kecil saja sih. Tiap kali mengadakan sesi coaching, saya ingin tidak langsung ke pertanyaan berikut. Iya. Tidak langsung ke pertanyaan berikut, tetapi setiap klien saya menjawab, lalu mungkin sudah mengumpulkan banyak hal, lalu ya saya mengulangi, berusaha untuk menangkap intinya, lalu mengulangi lagi. Itu saja. Mengingatkan diri supaya tiap kali itu tidak langsung ke pertanyaan berikut, tapi coba klarifikasi lagi. Seperti cek tadi ya, Cek clarify ya. Iya. Cek dulu, jadi bukan hanya langsung lari tapi cek, mencoba untuk memahami lebih baik lagi. Lebih baik ya, apa yang telah dijawab klien. Luar biasa Suster. Memang itu TCCE. Tes clarify. Iya. Oke Suster, kira-kira Suster, siapakah Anda? Siapakah Anda yang memiliki habit latihan skill ini? Mungkin saya mengatakan Identitas saya ya? menjadi identitas ya. Identitas saya adalah inilah. Saya mengatakan makna bunga apa matahari ya, bersinar. Jadi dengan adanya misalnya tadi ada tes, ada cek, klarifikasi, explore itu apa yang sebenarnya tadi terbungkus ya, terbungkus jadi langsung serak. Kayak bunga matahari ya? Iya, seperti serak. Jadi awalnya yang tadi misalnya dia baru menjawab ini, tetapi belum jelas. Jadi untuk memperjelas dengan saya mengklarifikasi, cek, klarifikasi, explore, jadi segala sesuatu menjadi jelas. Jelas ya? Jelas. Terbuka lebar. Terbuka lebar. Luar biasa seperti bunga matahari. Iya. Suster Eti itu seperti bunga matahari. Jadi membuka, maksudnya ini tujuan pun untuk saya, untuk orang lain ya. Wow, tujuan saya ternyata ini yang perlu dicapai. Jadi Suster sebagai fasilitator dan dia menemukan dari dirinya seperti bunga matahari itu yang tiba-tiba saya tahu tujuanku. Iya. Saya akan bergerak untuk itu. Wah, luar biasa Suster. Iya, benar. Kira-kira Suster ini berhubungan dengan power ya. Apa kekuatan baru yang akan Anda miliki setelah Anda memiliki habit latihan skill ini, TCC ini? Ya. Kekuatan yang saya miliki pertama semangat. Semangat Dalam diri saya, lalu kemauan dalam diri saya. Lalu karena ada semangat, ada kemauan, saya juga punya kemampuan dalam hal skill, lalu kemampuan dalam intelektual ya, termasuk skill itu kemampuan intelektual dan juga kemampuan dalam keterampilannya berlatih. Benar ya, berlatih selain intelektual tapi juga perlu latihan ya. Orang kalau hanya teori-teori saya tanpa praktik saja saya rasa percuma ya Suster ya. Wah, luar biasa itu ya, kekuatannya berarti kemauan, ada kemauan pasti ada jalan. Ya, latihan dan latihan terus-menerus. Oke Suster, kira-kira dari semua yang kita telah lakukan bersama ini, kira-kira kesimpulan apa yang dapat Suster ambil dari sesi coaching kita kali ini? Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu untuk menjadi seorang coach, untuk menjadi coach yang baik dengan skill tes, cek, clarify dan explore itu saya membutuhkan kemampuan dalam diri saya, kemauan dalam diri saya, lalu kemampuan juga yang ada, lalu selain itu juga usaha dari diri saya, terutama saat mengadakan sesi coaching supaya saya semakin melatih skill itu, melatih soft skill ya itu supaya saya semakin mahir dalam hal itu, soft skill itu. Melatih supaya semakin mahir dengan soft skill ini ya. TCCE, explore. Tes, cek, clarify, explore. Luar biasa ya. Latihan supaya semakin lebih lebih bisa lagi, lebih bisa lagi.
Oke, Suster, terima kasih untuk kesediaannya, untuk keterbukaannya, kenyamanannya tentunya ya, Oh, iya. dalam sesi coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat, Suster. Amin. Ya, sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih juga sudah memfasilitasi saya supaya saya melihat kekurangan yang ada dan bagaimana untuk memperbaikinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih juga, Tuhan memberkati, Suster. Amin.